Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Gus Bad dengan tema agar hidup bahagia dan berkah di usia tua. Sebelumnya marilah kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat menyaksikan. Pangeran itu pangerane wong akeh ta pangerane Nabi Ibrahim. Pangerane wong akeh. Tapi supaya orang itu punya asobiyah, punya rasa memiliki. Itu semua orang kalau berdoa bilang ya Robbi, duh pangeran ingsun. Itu secara mantek jelas salah. Fa inna wa ta'ala ilahul alamin. Allah itu Tuhannya orang banyak, dan hanya Tuhan kamu. Tapi supaya kamu merasa memiliki, bilang ya Robbi, duh pangeran ingsun. Lalu cara malaikat itu tersinggung, nak pangeranmu ngakeh ngawur. Tapi malaikat alhamdulillah tidak berpikir seperti itu. Nah, agama juga sama. Hadzal dinullah. Tapi Nabi Yusuf nang istilah agama itu wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Saya ngikuti tradisi bapak-bapak kami dalam beragama. Padahal kaifiyatud din, kaifiyatul amal bihadat din niku pun masturah mun mudawwana. Tapi diistilahkan bapakku. Aku anut Islam kau Islami bapakku, mbah-mbah yaiku Ibrahim, Ishaq, Yaqub. Apa itu prinsip dasar Islam yang enggak bisa dinego? Maka analana an nusyrika billahi insya. Begitu juga ketika Nabi Yakub mau kapundhut, am kuntum syuhada idh hadar Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahid. Sekarang pertanyaannya, yang namanya Tuhan, Tuhane wong akeh apa Tuhane Nabi Yakub tok? Tuhane tiyang kada. Tapi supaya orang punya asobiyah, saya ulang lagi, supaya orang punya apa? Asobiyah, merasa memiliki, diistilahkan Tuhannya bapak-bapak kami. Nah, kalau suwun putu-putu Mbah Hisam mempertahankan pondok niki, ini pondoknya Mbah Hisam, ini pondoknya Mbah saya. Aku nerusno Qur'ane mbahku, nerusno kitabe mbahku. Dengan seperti ini kamu merasa tamaluk. Nah, barokahnya merasa tamaluk itu tidak ingin lepas. Tapi aku mikir Qur'ane wong akeh, agamane wong akeh, terus wis enakmu dhewe. Makanya dulu bapak saya hafal Quran, buyut-buyut saya itu banyak yang hafal Quran. Nak ngandani kula iku mau ngeten tok. Kowe kudu hafal Quran. Nek ora hafal Quran anakmu ora hafal luwih duwe alasan bapake ora hafal. Jadi pembunuh generasi itu yang pertama. Jadi bapaknya alim hafal Quran, anaknya ora alim, meneh maklaran, putu tambah nemen. Mergo di alasan bapakku yo ora. Kemudian nak bapakku yo ora hafal maklaran, tambah di alasan meneh. Sehingga diistilahkan di Quran kebenaran pasti diisnadkan dzurriyatam ba'duha. Jadi ini peringatan sekaligus ngamuk, semua terserah oleh nafsiru biye. Pokoknya kalau butuh ngomong yang ngomong atau mawon, sehingga orisinil. Sehingga silsilah itu penting. Makanya cara Mbah Mun guru kulon itu, aku mau di murid ngalim ya isin. Ya udah isin gimana? Misalnya zaman Mbah Mun diwaca Doroba Zaidun Amron, tok murid berhubung goblok diwaca Doroba Zaidun Amrin. Misalnya. Lah uang putu murid maca ngono, putune maca ngono, jare sanate kok Mbah Mun, pusing gak ya? Jadi murid itu pembunuh sejati ketika pembunuh kealiman gurunya sejati itu semua kan ngirane ku wacanan kok Mbah Mun. Padahal goblok-gobloknya tapi ajak-ajak. Mulane murid itu kudu alim ben gurune di harkat dan martabat. Itu ribet. Terus sehingga kenapa nabi terbaik itu justru nabi paling akhir? Karena normali wong saiki luwih pinter timbang wong dhisik normali. Misalnya sampean wong kudus saiki, untuk ilmu Mbak Arwani, untuk ilmu Mbak Hisam, ilmu sinten kata lah. Terus roh ilmu Mbak Raden Asnawi, ilmu Mbak Maksum, Mbak Asnawi Sepuh, kudune luwih alim. Mbak Turaihan, mereka do ngarang kitab karena nyinaoni sok kabeh. Kudune luwih pinter. Tapi alhamdulillah kok ora. Lah ora iku imma sopan. Wonten kanca kula niku ora tau maca Wahab. Macane takrib. Tak takoki kenapa maca takrib. Sungkan bisa nyanyi Mbah Mun. Mbah Mun wis maca Wahab aku takrib. Jadi lah kok alim kayak Mbah Mun gak disopan, terus nandingi guru gak sopan. Ya mbok nak madhape sampean ngono, ana putune Mbah Hisam, Qur'ane rapati lanyah, mergo ora kepen nandingi Mbah Hisam. Iku bagian dari kesopanan. Tak kei solusi, mau tak gojlok tak kei solusi. Dadi anggap ae nek sampean ora alim Mbah Hisam niku mimba bitawadhu, napa? Tapi niku muga-muga yang sangat muga-muga. Ketoke ora fakta, ketoke yo muga-muga. Terus mangke kersane barokah kalau wasakan kitab-kitab peninggalanipun. Beri ini kitabnya Mbah Hisam, kebetulan saya pernah belajar kitab ini khatam. Namanya Sirajul Qori.
Ini sarah dari kitab Imam Syatibi. Siapa yang biasa nyanyi? Gus apa? Gus nyanyi jadi sekarang. Saya baca beberapa nazuman ketika beliau Imam Syatibi muji Quran. Di Pulau Wacawi mulai Bismillahirrahmanirrahim. Bada'tu bi Bismillahi fin nazmi awwala tabaraka rahmanan rahiman wa mau ila wa sanna itu sallallahu rabbi ala ridha Muhammadinil muhdi ila nasi mursala. Terus wa itratihi thumma sahabati thumma man talahum ala lisani bil khairi wabala. Terus ketika beliau muji Quran ngendikane wa ba'du fahablu wa fina kitabu fajahid bi khiblal ida mutahabbila. Terus kamu harus bangga karena kamu ditunggoni Quran fahablu wa fina. Artinya jadi orang Islam itu harus bangga, harus senang karena kita dipandu, diayomi oleh habluwai, fahabluwai fina, fajahid bihi. Maka kalau kamu berjuang harus dengan logikanya Quran. Di sini disarai ketika ngendikan fajahid bihi wal murad bil habail adillatul Qur'ani al-laihatu wa hujajuhu al-wadihatu. Jadi yang dimaksud dengan tali Allah adalah logika yang dibangun oleh Quran. Saya sedikit cerita tentang logika yang dibangun. Misalnya begini, dulu itu ada orang Arab yang sangat cerdas. Beliau sering jadi delegasi ketika pembebasan tawanan. Orang sampai disuruh pembebasan tawanan, artinya orang yang biasa ahli negosiator top. Ketika perang Badar itu kan Nabi menang, sehingga orang-orang tokoh kafir banyak ditawan Nabi, disebut Asra Badrin. Yang diutus itu namanya Muhammad bin Mut'im, Jubair bin Muhammad bin Mut'im. Itu diutus. Dia kafir betul. Delalah pas diutus itu, kan Nabi dulu udah ada hotel zaman itu, jadi orang-orang musyrik sampai berdebat, yang nginepnya di masjid. Tapi ojo terus jadi hukum saya orang musyrik kalau nginep. Dulu itu ya memang kondisinya seperti itu. Delalah Nabi pas sholat maghrib baca surat Wattur wa kitabim mastur fi rabbim mansur wal baitil ma'mur wasafil marfu. Itu dia tertarik dengan kalamnya Quran. Makanya kalau sama tidak bisa tafsir itu harusnya susah sesusah-susahnya. Karena orang kafir saja paham. Masa kita santri tidak paham? Loh, Sayyidina Umar itu masuk Islam gara-gara dengar apa? Quran. Menjadi Muslim karena paham atau karena tidak paham? Hadal kafir aslama bi barokati sema'il Quran. Ya orang Arab ya. Pak Duni ngeles ini. Nah, setelah dibaca Wattur wa kitabim mastur fi rabbim mansur wal baitil ma'mur. Dia itu orang yang sangat cerdas. Ketika Allah mulai berargumen, di antara kalimatnya kira-kira gini, kata Allah, saya ada Tuhan tidak apa-apa, yang Tuhan kamu tidak apa-apa, yang Tuhan kalian tidak apa-apa, kata Allah. Tapi jadi Tuhan itu ada prosedurnya, ada syaratnya. Jadi presiden ya harus menang pemilu, jadi bupati harus menang pil. Ya kalau jadi Tuhan ya syaratnya menciptakan langit dan bumi. Oke, kamu Tuhan tidak apa-apa, kata Allah, tapi harus ada aturan mainnya. Kalau ngaku cucu Baisam ya harus salim lah kayak gitu. Ada aturannya. Cuma dihormati tok gratisan, harus ada aturannya. Gitu. Nah, untuk jadi Tuhan itu ada aturannya. Lho kalau nira ana dawuh Mbah Zubair, mun ke anakku kudu alim, mun dawuh Gus Najih gitu, ke anakku kudu alim. Sehingga aturan mainnya jelas. Mboten nyinggung niki aturan. Enggak apa-apa kata Allah, saya ada Tuhan, yang Tuhan kamu. Tapi penuhilah aturan jadi Tuhan. Apa itu? Ya am khuliqu min ghairi syai'in. Kalau kamu jadi Tuhan harus kamu menjadi makhluk pertama atau orang pertama. Enggak ada yang mendahului kamu. Ini jenis disebut am khuliqu min ghairi syai'in. Jadi kamu wujud tanpa ada bapak, tanpa ada ibu, tanpa di bumi. Seperti Isa ya tanpa bapak, tapi dia lahir di bumi. Isa dengan bumi dulu mana? Kok enak gak ikut ciptakan, ikut jadi Tuhan. Amhumul khaliqun. Ya setidaknya Tuhan itu pencipta. Terus ditanya terus diteror terus. Am khalaqus samawati wal ard. Apa kamu menciptakan langit dan bumi? Wah terus semua akhirnya dia tidak kuat. Nabi ketika baca itu setelah sholat maghrib dia nangis. Ya Muhammad katanya. Habis akal saya, otak saya habis, tidak bisa menandingi apa yang turun ke kamu. Saya masuk Islam. Nah, itu namanya hujat. Orang itu gak bisa bergeming. Makanya Allah kalau adu argumentasi itu begitu fasihnya. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati. Itu nih kita terus. Allah itu rileks saja. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah. Coba kenali apa yang kamu sembah selain Allah. Aruni madza khalaqu minal ardi. Ya kalau ngaku Tuhan itu pas aku gawe bumi urun lah, melok roan lah. Amlahum sirkun fis samawat, paling gak pas gawe langit itu melok bantu. Urun, sirkun itu kontribusi. Aku gawe langit bumi ora urun, pas gawe langit yo meneng. Ngerti-ngerti ngaku pangeran. Ku apa-apaan aja. Wah itu kan orang jari top tenan Muhammad sing turun niku sudah Islam saja Islam. Ya itu makanya ini ketok nak Imam Syatibi itu ahli tafsir. Sehingga kalau muji Quran dan disari di Sirajul Qorek, yang dimaksud hujah itu apa?
adalah adillatul Quran al-la'ikhah wa hujajuhu al-wadihah. Jadi Quran itu kalau sudah berargumentasi tidak bisa dibantah. Dan Allah rileks saja. Makanya Allah ketika disaingi itu tidak terus aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis sama. Kata Allah, nggak apa-apa kamu menyembah iblis, menyembah setan, nggak apa-apa. Tapi buktikan kalau setan dan iblis itu pencipta langit bumi. Ternyata enggak, ma asyatuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqan fusi. Bu, yo kalau nuhankan sesuatu tuh yo dipikir lah. Syarat sahnya jadi Tuhan itu harus pencipta, tidak didahului oleh siapapun. Ada aturannya. Jangan selonang-selonang ngaku Tuhan. Sehingga ketika Fir'aun ngaku Tuhan, itu argumennya Nabi Musa itu pernah dimentahkan oleh Fir'aun. Ketika Fir'aun tanya Musa, wa ma rabbul alamin? Nabi Musa sempat jawab, rabbus samawati wal ard, yang nuhani langit dan bumi. Fir'aun masih bisa ngeles. Soal di bumi saya kemana-mana jalan, ma'alim tulakum min ilahin ghairi. Saya tidak pernah melihat Tuhan selain saya, yang dituhankan saya. Soal kemungkinan Tuhan Anda di langit, fa'ukit liyaha manu alati ini faj'ali sorkhal ali at-toli'u ila ilahi Musa. Sudah, Haman saya bikinkan piramida yang tinggi supaya saya bisa melihat Tuhannya Musa. Lalu itu kan celaka, kalau betul Fir'aun naik pasti tidak melihat Tuhan, karena Tuhan tidak bisa dilihat. Wong kita yang mukmin yang kiai saja tidak bisa lihat, apalagi Fir'aun. Wes kiai wis gus wis ora salam tempel ora iso delok. Kadang digoleki barokah ora iso apa meneh. Fir'aun. Akhirnya Nabi Musa ganti argumentasi. Dan itu argumentasinya sederhana tapi Fir'aun kalah. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Sing mengerani buyut-buyutmu. Sing cara bahasa kudus ngono ae gampang. Akhirnya para penggawa Fir'aun mikir, nak Fir'aun pangeran berarti bapaknya ra di pangeran, bae ra di pangeran. Kan pangerane balita kan kira-kira gitu. Dengan Fir'aun punya bapak, punya mbah, punya buyut, berarti Tuhan datang terlambat. Berarti mbah-mbahnya tanpa Tuhan. Ngamuk Fir'aun. Lah di sini hebatnya Quran. Makanya tersana wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanah. Gara-gara logika itu sebagian mereka sudah iman. Karena enggak terbantahkan bahwa Fir'aun tidak Tuhan, itu enggak jelas itu. Makanya banyak yang iman meskipun yaktumu iman. Lah yang yaktumu imanahu ini pula orang yang wajah rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya Musa innal mala'a ya'tamiru nabikal yaqtuluka fakhrus inilah kaminan nasir. Dia itu ikut rapat. Besok Musa tangkap dan bunuh. Karena dia mukmin, hakikatnya mukmin tapi pura-pura kafir. Dia tahu hasil rapat, keputusannya bunuh siapa? Musa. Jadi pasukan besoknya mau nangkep, malam itu ini sudah nemui Musa. Tadi malam saya ikut rapat, keputusannya Anda besok ditangkap. Maka sebelum ditangkap kamu lari. Jadi kadang-kadang wong khianat itu ya rada ono gunane, paham ya? Tapi khianat apik. Ya dalile niku. Tapi ini saya cerita betapa argumentasi Quran itu musuh saja tidak bisa bantah. Makanya kata beberapa mufassir, kenapa pertama surat turun untuk Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu Allah sama juga mengatakan gini, bacalah Tuhan. Tuhan itu siapa? Ya Tuhan yang berstatus khalaq. Masa Tuhan berstatus khuliqa? Ya di mana-mana Tuhan harus berstatus khalaq, pencipta. Masa Tuhan berstatus khuliqa, diciptakan? Terus orang kafir mulai mikir, berhala diciptakan, ini diciptakan. Jadi hafal Quran itu ya diilmoni lah, jangan hafal toh. Kan kita punya guru-guru yang alim. Di sini ada Qudsi, ada TBS, sarananya banyak. Dulu ketika Mbak Arwani ada Batu Rehan, selalu di Kudus itu ada orang alim. Hafid dulu juga orang-orang alim, kata Mbak Arwani, Mbak Saroni, dan Mbak Hisham, semuanya punya tulisan-tulisan. Jadi saya mohon sampean jangan berdalih karena fokus Quran kalau raiso ngaji. Bu, maksudnya aku nak nyuwun kok aja rasa diterusno lah terus. Karena iman itu logika Quran yang seperti itu tuh iman. Quran itu misalnya klaim-klaiman kitab suci, Quran itu fair. Itu nih kita bimbing qabli hada au atharatin min ilm. Kalau kamu tidak percaya Quran, tidak percaya Taurat, nggak apa-apa, kamu bikin buku tandingan, tapi yang sekualitas Quran. Dan itu Quran tenang saja, silahkan ngarang. Kalau kamu ngarang sendiri tidak bisa, sama teman-temannya. Qul fa'tu bi suratim. Kalau kurang orang banyak, buat usyuhada, aku ngajak konco. Waktu tonan, ada kompetisi, siapa yang bisa ngarang nandingi Quran. Itu orang Quraisy nyerah semua, akhirnya ada orang agak sableng gitu, bilang mampu. Namanya Musailamah, nama? Bagi ini macam Musailimah, kalau ngaji bolak-balik orang semua Musailamah, ada macam Musailimah, gara-gara roh akten nih, jadi roto-roto itu macamnya apa? Musailamah atau Musailimah? Trennya apa? Oh, Musailamah. Itu akhirnya ngarang ketika dengar wadzariyati dzarwa fal hamilati wikrofal jariyati isrofal muqassimati amro, karena dengar itu kan pikirannya sama-sama di akhir ta. Pokoknya pikirannya gitu. Padahal wadzariyati dzarwa itu zarrah itu kekuatan yang dahsyat. Disaingi wazariati zar'a fal hasidati hasda, terus fal khabizati khubza fal lakimati lukma. Jadi terus sampai yang pesen itu iki apa-apaan. Jadi mau
wal zari'ati zar'a, demi perempuan-perempuan yang menanam padi. Mun bar ditanam ya wal hasidati hasda, demi perempuan-perempuan yang memanen. Berarti panen wal khabizati khubza, kemudian jadi roti. Terus falatimatin kemudian diuntal. Ngasih pesanku protes. Iki apa-apa. Lah ya kula hada ila majnun. Sampai sing pesennya kecewa, sing order kecewa. Wah yo ora kasil nek gumuk nyanyi Quran yo ora kasil. Wah apa-apaan niku wong perapatan nak iso kira-kira gitu. Jadi makanya Quran itu ya santai saja, nggak apa-apa. Kalau kamu tidak percaya Quran, kul fa'tu bi asyri suwarim mislihi muftaroyat. Kalau asar nggak bisa, surah saja. Nggak, kalau 10 surat nggak bisa, satu saja. Dan Quran fair sampai wa itu min dunillah. Nggak apa-apa kamu minta bantuan. Sehingga ketika dikarang nyanyi alam nasroh, adib jauh madib, nyanyi parah. Lalu apal orang krono kalau pecintamu saya lama, karena saya peneliti. Nyanyi alam taroh itu begini. Al-filu mal-fil wa ma adroka mal-fil lahu khurtumun tawil wa dailuhu qasir. Kamu tahu apa itu gajah itu apa? Gajah itu hewan yang khurtumun tawil, punya apa? Belalai yang panjang, tapi lahu dailun qasir, tapi apa itu ekornya pendek. Yang pesan saja kecewa. Lha iku cah cilik ya yo roh nak gajah. Kok ora mbok sifati pisan nang ide kowe matek. Bandingkan dengan Quran biasa. Jadi kualitas Quran itu luar biasa. Nah, sehingga terus kita ini harus tahu bahwa mukjizat Nabi tertinggi itu apa? Quran. Makanya Burdah itu kalau muji Quran itu luar biasa. Ayatul hakim minar rahmani muhdatsatun qadimatun sifatul musifili, tapi terus sampai saat terus muhakkamatun fama yubdina min syubain saat terus. Di antara sifat yang diutarakan Burdah apa? Kalau berdebat itu tidak pernah kalah. Ya tadi Quran itu kalau berdebat itu tidak pernah kalah kayak tadi. Ketika Musa mensifati Tuhan dengan status Tuhan langit dan bumi, Fir'aun itu masih ngeles. Jadi ketika dikatakan yang nuhani nenek moyangmu, mafhumnya apa? Fir'aun tidak Tuhan karena punya nenek moyang. Kalau Fir'aun Tuhan berarti nenek moyangnya tanpa Tuhan. Ya, ini cerita-cerita tentang apa mukjizatnya. Kalau cerita sidik tentang Qiraah Sab'ah, ini mau sesi kedua nih. Qiraah Sab'ah niku Asy-Syatibi fi Sab'ah bimanzilatin Nawawi fil fiqhi. Terus Imam Syatibi mendokumentasi Sab'ah itu bimanzilatin Nawawi fil fiqhi Syafi'i. Jadi orang tahu mazhab fikih Syafi'i semuanya lewat jalur siapa? Imam Nawawi. Padahal Imam Nawawi itu sudah abad ke-6. Tapi begitu juga orang tahu Sab'ah itu semuanya barokahnya Imam siapa? Syatibi. Sehingga identik orang yang ingin belajar Sab'ah pasti pernah belajar Syatibi. Itu maksud nazuman yang terkenal Syatibi ya. Jadi tidak bisa ndak. Meskipun sebetulnya Imam Syatibi sendiri itu ya punya indukan. Ini niku Abi Amrin Ad-Dani. Jadi Abi Amrin Ad-Dani ini sebenarnya yang hakikat indukan Sab'ah. Punya kitab namanya At-Taisir fil Qira'ati Sab'i. Nah, di kita sebagai peneliti Sab'ah, Sab'ah itu lahir dari mana? Kalau secara talaki, lahirnya Sab'ah itu dari riwayat. Al-Qira'atu sunnatun mutaba'ah, Qira'atu sunnatun mutaba'ah. Tapi apapun itu riwayat, Sab'ah itu bisa dianalisis oleh pakarnya, oleh ahlinya. Saya beri sekian contoh bahwa Sab'ah itu bisa dianalisis. Dan contoh ini pasti benar, tidak mungkin salah. Karena sesuai yang ditadwin, sesuai yang dibukukan para ulama. Kalau ada Hamzah 1, ditambah ada lagi karena istifham. Ya normalnya dibaca semua, misalnya A'jamiyun. Memang A'jamiyun itu maknanya orang ajam. Memang sudah berhamzah. Lalu ada Hamzah istifham. Kemungkinannya ya bitahqiqil hamzatain. Terus kita baca apa? A'jamiyun. Atau karena dua Hamzah ini jejer, kemungkinannya kita baca idgham. Berarti baca A'jamiyun. Tapi sanad kita kira atau asim min riwayati Hafiz bacanya apa? Tashil. Sehingga kita baca apa? A'jamiyyu wa'aruf. Begitu seterusnya di semua tema-tema Sab'ah. Nah, kenapa Hamzah itu bisa jadi korban? Karena Hamzah ini huruf oportunis. Sebenarnya bingung nggak lah? Nggak sekali kita bingung tak lereni. Mulanya sama harus pura-pura paham atau paham betul. Saya beri sekian contoh. Sampean kalau ngaji sorof, itu kan amana, yu'minu, imana. Terus ujuk-ujuk fahuwa mu'minun, wadha kamu manun, terus amin. Sekarang kita elal satu-satu. Engkau tak wacana kitab Sab'ah ini, kitab tinggalan Mbak Isam. Kalau gada, yo gada tahu tak sinau nih. Kalau cucu Mbak Isam ingin bersaing, kalian pulau kudu sinau kitab niki khatam. Nanti baru nantang pulau. Macane bener di. Ojo mau di dokumen tok ora diwaca. Nak delok kumuwe ketoke ora tau diwaca. Mboten sampe rasa tersinggung biasa mawon. Kalau beri contoh nggih. Amana asluhu amana ala wasni
af'ala istama'at alhamzatani. Walhasil terus faqulibat saniyatuhuma napa? Alifan. Jadi napa? Amanah. Tapi orang-orang iklal itu ya oportunis. Amanah diganti alif karena harokatnya fathah. Harusnya ya yu'minu diganti wawu yu'minu. Maka ada qiraah yu'minu. Mu'minun, bukan mu'minun tapi mu'minun. Yaitu qiraahnya Abu Ja'far Al-Qari. Nah sekarang amana yu'minu i'manan harusnya. I'manan diganti jariyah menjadi apa? Jadi ubdilat al-hamzatus saniyah ya'an liwuku'iha ba'dal kasdi. Amana ubdilat hamzah saniyah alifan liwuku'iha ba'dal fathah. Normalnya yu'minu juga dielal. Tapi Imam Asim ini aneh. Amana dielal, innalladzina amanu dielal, bukan amanu. Tapi yu'minu tidak dielal. Masdar dielal lagi, isim fa'il tidak dielal. Qad aflahal mu'minun. Fi'il amar dielal lagi, wailaka amin, bukan wailaka amin tapi wailaka amin ala wazni af'il. Awas tuh kena bingung langsung tak lereni berarti. Lanjut. Sehingga hamzah itu apa? Hamzah itu mala surata lahu min lafdhi. Hamzah itu satu huruf yang oportunis, tidak punya bentuk. Nah, gara-gara gak punya bentuk itu ada sekian ulama cara menduga. Apakah ketika ditulis wawu itu hamzah apa memang wawu? Ayo saya jawab, sing kutu-kutu Baisam. Ketika ditulis wawu itu hamzah apa wawu? Nah, Imam Asim milih partai itu wawu. Sehingga beliau baca walam yakul lahu kufuwan ahad. Padahal seluruh dunia tahu kalau kufuwan di sini maknanya kuf'an. Karena dari mahmuslam kafa ayak fa'u kuf'an wa maknanya walam yakul lahu kufuwan ahad dan tidak ada seorang pun yang menyamai Allah. Kafa'ah kuf'an itu mahmus lah. Kalau dibaca wawu orang ngira itu nakis. Padahal itu tidak nakis sama sekali tidak. Sehingga persaingan di sab'ah kalau boleh dibacakan persaingan. Ada yang baca kufuwan, ada yang baca apa? Kuf'an. Mulane wong kok cuma sinau sab'ah tok bersetor wis gak roh alasane. Ya tak warai ya. Pasti tak warai mbek ngamuk. Nah. Sehingga maknanya huzuan juga sama. Sing maknanya ngenyek iku haza'a yahza'u huz'an harusnya. Tapi Imam Asim baca huzuan. Tapi beliau di fi'il baca pakai hamzah. Allahu yastahzi'u. Maka ada pesaingnya yang baca yastahzi. Dong ya. Karena ditulis suratil ya. Sehingga dibaca apa? Yastahzi. Nah itu terjadi perdebatan ulama. Karena di Rasm Utsmani hanya tertulis wawu, ya, alif. Kalau sampean latihan khot, ja'a umru'un. Setelah ro tulisannya apa? Wawu karena dhamma. Kalau ro'a itu imro'an ditulis alif. Yuk, jangan fathah, alif karena setelah fathah. Marartu bimri'in ditulis pakai ya karena badal kasr. Sama-sama maknanya ya seorang umru'un itu, tapi khina raf'i kutibat bil wawi wa khina nasbi bil alif wa khina jarri atau wa khina kasra bil ya. Yo angel tenan ngaji sapa. Nak dipikir ganti ngene. Tenak fotokopinan setor bariku wis to ya sudah. Nah, sehingga harus ada yang menekuni itu. Alhamdulillah Mbak Isam termasuk menekuni itu karena beliau diperintah Mbak Munawir untuk ngaji sama Barwan. Padahal dulu temannya. Karena yang lebih dulu belajar sapa siapa? Barwan. Tapi sapa itu bisa dianalisis. Ya caranya seperti yang saya katakan tadi. Dan peristiwa tersulit dalam sapa yaitu hamzah. Makanya tadi misalnya Al-An'am misalnya, Fir'aun itu ketika mau mati kan iman. Ya kita tahu ya Fir'aun setelah mau mati, terus Jibril gak terima. Kok enak nih gue kurang ajar kok mati husnul khotimah. Jadi Jibril itu cara manusia ya rontok-rontok biye, rontok sentimen. Masyhur itu ketika Fir'aun mau ngelafatkan la ilaha illallah dijejeli. Tapi lah dijejeli tekek ke sama, ibu ke sapang karena nggak ada tekek pas dijejeli apa? Turok. Fadas safifihi at-turok. Terus sambil ngintikan al-ana waqad asaita qablu. Kita tahu harusnya lafadz hanya al-ana ing dalam saiki, yaitu hamzahnya hamzah bawaan al, terus ketambahan hamzah istifham. Mestinya ya al-ana ono ing dalam saiki. Mosok saiki kowe iman, waqad asaita qablu dhisik kowe kurang ajar kok enak. Wong kurang ajar kok husnul khotimah. Nah kurang ajare mau terima delok film gak masalah, iki kurang ajar nganti ngaku pangeran. Jadi yo ono malaikat sentimen itu, ono wong ape husnul khotimah ora oleh. Tapi cara kula setuju malaikat Jibril, cara Fir'aun akhirnya husnul khotimah yo mangkel tenan. Dia masuk kategori hidup poya-poya mati masuk surga. Makanya al-ana waqad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Nah, nak ndelok tren seperti itu, tren bahwa ada dua hamzah itu pasti idgham. Ya harusnya bacanya jami'u wa arabi. Tapi karena qiraah sunnatun mutabah, guru-guru kita baca tasil ya kita baca
ajamiyyu wa arabiyyatu. Itu seterusnya. Jadi jangan sampai kita tidak tahu asal usul sabab. Nah, sekarang terakhir, contoh terakhir. Mungkin paling 10 menit nih. Nanti mulai bingung, alhamdulillah nih, karena sekali bingung berhenti. Sekarang sing maknane cerita itu apa? Loh, ini saya menghormati Mbak Isam karena beliau guru sapa. Sing maknane cerita itu naba. Ya kan, amma yatasaalun anin nabilah. Maknane naba itu cerita. Ketika seorang nabi disuruh Allah, ya masih pakai hamzah. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Berarti nabi critakno sira. Umumkan ke semua hambaku, anni anal ghafurur rahim. Ketika seorang nabi punya tamu, wa nabihum an dhaifi, semuanya pakai hamzah. Nah, sekarang fan nabiyyu man amarahu wa bin naba'an ahkamillah. Nabi itu siapa? Nabi adalah orang yang diperintahkan Allah untuk menceritakan ketentuan-ketentuan Allah. Normalnya pakai hamzah, bukan pakai ya. Nah, di sini kenapa Imam Nafi' baca wan nabiin? Ya ayyuhan nabiu. Dong ya. Dong tenan to. Nah, ora leren. Paham ya? Ya pinter nah. Nak pinter berarti iso leren nih. Jadi kemungkinannya loro cara Abu Nawas, mulang wong pinter yo leren, uga ora ono gunane. Mulang wong goblok ya wajib leren, ora ono gunane. Sing wong pinter ora ono gunane mergo nguyai segara taksilul hasil, sing ora paham diulang ya ora ono gunane mergo dadi wa ala kulli halin ra sida jam 3 ngoten mawon. Nah, karena maknane naba itu cerita, wan nabiyyu adalah orang sing mumbiun anillah atau nabiun anillah, disebut nabi ibadi wa nabihum an dhaifi. Nah, di sini hebatnya Imam Nafi' bukan baca ya ayyuhan nabiyyu tapi baca ya ayyuhan nabiu pakai hamzah. Karena memang dia tidak nakis, dia itu mahmus lam. Mahmus apa? Lam. Makanya ada cerita meskipun itu dhaifah, itu ada orang Bani Tamim. Bani Tamim itu satu suku di Arab. Itu sowan Kanjeng Nabi, ini balik Kanjeng Nabi ngeten, ya Nabi Allah. Terus Nabi gujeng sambil tertawa, Nabi ngendikan ana Quraisyun, saya ini orang Quraisy. Nah, orang Quraisy itu diskusinya, logatnya, cara ngendikannya anti hamzah. Makanya terjadi kaidah fa Quraisyun lam tuhammis wa banu tamimin tuham. Sehingga orang Quraisy gak suka baca huzuan tapi gak suka baca huzuan tapi baca apa? Huzuan. Gak suka baca kufuan tapi kufuan. Orang Quraisy gak suka bilang ya Nabi Allah tapi ya Nabi Allah. Makanya terus masyhur dalam ilmu qiraah apa? Fa Quraisyun lam tuhammis wa banu tamimin tuhammis. Jadi orang Quraisy suka apa enggak suka hamzah, orang Banu Tamim suka hamzah. Tapi itu menjadi barokah. Andai kan tidak ada qiraah atau Nafi', maka kita tidak tahu kalau kufuan itu aslinya kufuan. Kita tidak pernah tahu kalau ya Nabi Allah dari ya Nabi Allah. Nah, di sini hebatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Jibril mengajarkan satu model bacaan, as'alullah ta'ala mu'afatah, inna ummati la tutiku dzalik. Saya mohon sekali jangan seperti itu, umatku tidak akan mampu. Saknya falam azal astazidhu, saya minta pertambahan sampai menjadilah qiraah apa? Sab'ah. Karena ada beberapa daerah yang lafadz hamzah itu tidak bisa. Apalagi hamzah model makhraj kudus, wis kangelan tenan. Muni a ora iso. Sampai gurune ustad oh iki mlebu ya. angel diterangno terus. Nah, sehingga hamzah ini huruf pantangan. Nah, karena hamzah itu makhrajnya berat, terus dimukhaffaf dengan cara mengganti dengan huruf sing tunasibul harokah. Ingkanat ba'dal fathah diganti alif amana. Normalnya ba'dad dhammah diganti wawu. Harusnya tidak yu'minu tapi yu'minu. Makanya ada qiraah yang yu'minu mu'minun. Nah, itu logikanya ngoten. Kowe durungokno wae paham ora? Mondong nggih.